Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Latifah dari kelas 9E. Hari ini saya akan membuat tugas remedial PKN bab 1. A. Semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Makna hukum. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara wajib mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Presiden Soekarno sebagai tokoh proklamator menggambarkan semangat Pancasila dalam pidatonya yang membakar semangat bangsa. Makna dan penerapan setiap sila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, tidak memaksakan agama, saling toleransi, dan menjaga kerukunan. Contoh, berteman dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan dan tetap saling menghargai. Makna dan penerapan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memperlakukan orang lain secara adil dan manusiawi, tidak membedakan latar belakang. Contoh, berbagi makanan, bantu teman yang kesulitan belajar dan tak punya buku. Makna dan penerapan sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, yaitu menjaga persatuan dan keberagaman, menumbuhkan semangat gotong royong. Contoh, kerja bakti di sekolah bersama dan tidak memusuhi karena adanya perbedaan. Makna dan penerapan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Contoh, pemilihan ketua kelas melalui musyawarah dan menyampaikan aspirasi secara santun. Makna dan penerapan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pemerintah harus menjamin keadilan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dan setiap warga negara punya hak yang sama tanpa diskriminasi. Contoh, wajib belajar 9 tahun, jaminan kesehatan nasional atau JKN, dan bersikap adil dalam pembagian tugas kelompok. Oke, lanjut. 1. Posisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum dalam penyelenggara negara. Menurut Jimli Ashidik, Pancasila ialah roh, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah jasad. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa dari setiap aturan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diubah meski batang tubuh Undang-Undang Dasar telah mengalami beberapa amandemen. Pembukaan ini memuat cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Mengubah pembukaan sama dengan mengubah dasar dan tujuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Keberagaman. Sebagai realis bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan kondisi sosial ekonomi. Keberagaman ini diperkuat dan disatukan oleh sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjamin bahwa keberagaman dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama. Sila ketiga menjadi dasar kebangsaan yang menekankan unity in diversity atau persatuan dalam keberagaman. Diversity in unity, keberagaman dalam persatuan. Pesan Bung Hatta tentang persatuan.
Beliau berkata, Pancasila mengajak kita untuk membangun persatuan Indonesia. Tanpa persatuan, bangsa Indonesia mudah bercerai-cerai. Bung Hatta, dikutip dari Yudi Latif 2014. Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara, melindungi seluruh bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar negara, Pancasila sebagai fondasi dalam membangun NKRI. Ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar terbentuknya NKRI dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan. Keberagaman dan luas wilayah Indonesia menimbulkan tantangan seperti akses transportasi dan infrastruktur terbatas, ketimpangan sosial dan ekonomi, dan pandemi COVID-19 yang memburuk kondisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan budaya. Pemerintah dituntut bertindak cepat dan tepat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Sekian materi bab 1 dari saya. Maaf atas segala kekurangan, entah dari ketikan, suara, ataupun gambar. Dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.